Allah mengabarkan dalam Al-Quran mengenai kebesaran Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya dibandingkan para nabi. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Ini bab yang akan dibahas. Lalu ada beberapa indeks ayat, silakan nanti dibaca di rumah. Coba yang pertama surat Ali Imran ayat 81, Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa 163 sampai 166. Kemudian ayat 66-nya. Terus surat Al-Baqarah ayat 253. Ya, oke. Berapa ayat tuh? Ya, jadi bagi yang nggak bisa baca kitab atau belum punya kitabnya, cukup melihat ayat-ayat ini di rumah. Itu udah sama kayak memahami isinya. Cuma nanti pemahamannya kita mengikuti imamnya, ya, Imam Fudail bin Imam Qadhi Iyad, ya. Imam Qadhi Iyad. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa iz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, surah Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian. Perjanjian siapa? An-nabiyyin. Jadi di luar perjanjian ruh, para nabi juga berjanji. Ya. Kenapa nggak disebut rusul? Karena hubungan antara seorang kekasih dengan kasihnya disebut hubungan walayah. Jika dia dapat tugas atau dapat kewahyuan, disebut dia nabi. Ya. Hubungan setiap nabi itu wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Setiap nabi adalah wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Sama, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi dan rasul. Rasul itu bawa syariat baru. Kalau nabi enggak. Nabi dia dapat risalah kemakrifatan aja. Ya, syariat dia mengikuti nabi-nabi sebelumnya atau nabi semasanya. Jadi mungkinkah ada nabi dalam waktu yang sama? Sangat mungkin. Di saat Nabi Ibrahim diutus, ada Nabi Lut. Ya, ada nabi-nabi yang lain. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi tatkala aku memberikan kepada kamu kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah berarti ada dua. Kitab yang tertulis, hikmah yang tak tertulis. Kitab yang tersurat, hikmah yang tersirat. Itu cara memahaminya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, ya. Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang telah ada pada kamu. Kamu ini ahli kitab. Maksudnya ahli kitab seperti Yahudi, Nasrani, mereka punya kitab Zabur, punya kitab Taurat, yang di dalam Al-Quran itu membenarkan isi kitab mereka. Ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apa isi perjanjiannya? Sungguh kalian berjanji akan membantunya, akan percaya beriman kepadanya. Ya. Itu perjanjian para nabi disampaikan kepada umat-umat terdahulu, bahwa umat-umatnya mesti percaya kepada Nabi Muhammad dan mesti membantunya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, ini sama dengan perjanjian ruh. Ya, ada di situ pernyataan, ya. Kalian telah terima sumpah, mereka mengatakan kami telah terima sumpah. Aqrarna, kami telah mengikrarkan sumpah, ya. Qala fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersamamu termasuk orang-orang yang bersaksi. Ini ayat, apa kata Imam Abul Hasan Al-Qabisi? Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan
Ya, dari kalam-kalam yang ada dalam Al-Quran, ikhtassallahu ta'ala Muhammadan bifadlin lam yu'tihi ghairah. Kalimat kitab dan hikmah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Lalu ahli tafsir mengatakan, akhadallahu al-mitsaq bil wahyi. Allah mengambil persumpah tersebut dengan wahyu. Falam yab'ats nabiyyan, maka tidak ada nabi yang diutus illa dzakara lahu Muhammadan wa na'ata, kecuali ya disebutkan kepadanya nama Nabi Muhammad dan sifat-sifat Nabi Muhammad, wa akhadha alaihi mitsaqahu wa in adrakahu la yu'minanna. Lalu membuat perjanjian, seandainya Nabi ini bertemu Nabi Muhammad, maka dia akan percaya Nabi Muhammad SAW dan membantunya. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Balia bin Mulkan Al-Khadir alaihi salam, atau kita sebut Nabi Khidir. Jadi benarkah Nabi Khidir bertemu Nabi Muhammad? Dengan riwayat-riwayat yang kita temui, lalu kemudian pengalaman-pengalaman rohani para ulama kita, dan mereka ijma, ulama-ulama ahli rohani ijma. Ahli hadis sebagian besar disebutkan dalam kitab Musalsal yang ditulis oleh guru kami, orang Martapura, orang Banjar, Kiai Sya'rani, ya, atau orang sana manggilnya guru, ya, Guru Sya'rani bin Ahmad Thayyib. Beliau ini sekretaris Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Sampai akhir hayat kami masih berkomunikasi dengan baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah murid-murid Syekh Yasin gak mempermasalahkan saya lah. Ya, kalau ada yaitu urusan lain, ya. Beliau nulis dalam musalsal, ada musalsal bil musafahah al-khidriyah. Musalsal musafahah berjabat tangan yang silsilah sanadnya bersambung ke Nabi Khidir. Jadi ternyata salaman aja ada sanadnya. Ya. Tapi kalau mau ambil ke sono, ke Banjar, orangnya sudah wafat, tapi muridnya masih banyak, ya. Bahkan sahabatnya masih ada. Guru kami juga, Guru Wildan, ya, kayak Haji Wildan, ya, masih hidup. Beliau pegang sanad Thariqah Aidrusiyah. Saya ngambil Thariqah Aidrusiyah dari Guru Wildan, ya. Di situ disebutkan di musalsal bil al-musafahah al-khidriyah itu, qala, ya, apa? Qala al-muhaqqiqin, berkata ahli dari kalangan ahli hadis dan sufi mengenai hayat Al-Khidr alaihi salam, bahwa Nabi Khidir masih hidup. Itu yang ngomong Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Ingat-ingat nih, Syekh Yasin Al-Fadani, guru dari guru kita semua. Ya, kalau beliau mungkin udah ngerti kali kalau Khidir datang, ya. Maka kalau Nabi Khidir datang, umurnya dipanjangkan Allah, bertemu Sayyidina Muhammad SAW, kira-kira gimana? La tu'minunna, ya, la tu'minunna bihi wala tansurunna, pasti dia percaya kepada Muhammad dan, ya, maka statusnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad. Beliau nabi, guru nabi-nabi sebelumnya, plus sahabat, plus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat beliau lengkap sudah. Syekhul Anbiya wal Auliya, ya, was-sahabah, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan masa yang kita tidak tahu, apakah kan perdebatan tentang nasab beliau sangat banyak, ya. Jadi ini ayat teguran kepada ahli kitab. Sebutan ahli kitab ini sindiran kepada orang yang hari ini mampu baca kitab. Karena dari dulu yang banyak terhijab adalah orang yang merasa berilmu dengan kitab yang dia baca. Ya, ini sindiran buat saya, sindiran buat Kohar tuh, ya, yang jago baca kitab.
yang ngaji hadisnya udah khatam. Semua yang jago baca kitab nih, yang pinter-pinter, yang alim, mampu baca kitab Arab ini dan itu, dia akan terhijab oleh ilmunya jika dia memandang ilmunya adalah miliknya, bukan milik Allah. Jadi kapan ilmu jadi hijab? Apabila orang itu mengira ilmu itu miliknya. Kalau udah begini, ada orang membahas ilmu yang dia kuasai, dianggap ngambil lapak dia. Ya, inilah yang disindir Imam Ghazali. Hasadnya ulama bukan duit. Hasadnya ulama ketika lapak dia diambil orang. Apa lapaknya ulama? Ilmu, majelis. Ini sindiran Imam Ghazali. Baca kitab Imam Ghazali, ya, jilid 3 Al-Muhlikat. Penghancur, pembinasa ulama-ulama dunia. Nah, iri dengki di situ. Kalau artis iri dengkinya kenapa? Viewer, popularitas. Kalau ulamanya ngartis sama. Ya. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy ketika takut kalah popularitas dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bawa ajaran baru yang seger, nanti merubah tradisi mereka menyembah berhala. Nggak siap. Lalu ahli kitab yang mereka sudah tahu ini Muhammad ini yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, mereka ngerti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mereka kenal anaknya. Maksudnya ini kita punya anak kembar, bisa nggak bedain? Bisa bedain? Kok bisa? Nah, kira-kira begitulah mengertinya ahli kitab bahwa sosok Nabi Muhammad itu benar-betul seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu ya. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak berlebihan juga terhadap Nabi Khidir, dan beliau pasti marah jika ada orang berlebihan terhadap Sayyidina Al-Khidir. Ya, pasti nggak suka, beliau nggak ridho ya. Justru ketika ada orang mengatakan Nabi Khidir mati, ya sudah, mungkin itu makomnya dia. Ya, kita nggak marah juga, nggak maksain kok kita mengatakan Nabi Khidir hidup. Cuma kalau adu-adu data, ini datanya. Apalagi yang ngaku murid Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Oh, kalau guru kita mungkin, sekarang nggak mungkin. Loh, mana nggak mungkinnya? Jika ulama selain Nabi pastinya mungkin bertemu Nabi Allah Khidir, maka antum juga mungkin. Cuma caranya tahu nggak? Itu aja masalahnya. Ketika orang buka caranya, antum nggak terima. Nah, itu aja problemnya. Jadi asas kita Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak akan membawa ajaran baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan bawa syariat baru. Justru Sayyidina Al-Khidir akan menguatkan syariat Nabi Muhammad dalam pemahaman kita. Syariat Nabi Muhammad gak perlu dikuatkan siapa-siapa, tapi pemahaman kita yang perlu dikuatkan. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum, kajian pagi tadi, ya. Hari ini, saat ini tahun ke-10 Hijriah, aku telah sempurnakan din kamu, tapi pemahaman kita belum sempurna. Untuk menyempurnakan kita butuh guru-guru, ya. Dan ijma' ulama ahli sufi dan para aulia-aulia Allah, Sayyidina Al-Khidir hidup dan masih mengajar sampai saat ini. Ya, gimana cara ngajarnya urusan beliau lah, antum gak usah urus ya. Qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, boleh juga kita mengatakan Ali alaihissalam, boleh juga mengatakan Ali karramallahu wajhah, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidah. Mau Syiah, mau Sunnah, dia kalau baca Sayyidina Ali mesti dia baca 3 itu salah satunya. Dan murid-murid daripada Sadah Ghumariyah itu mereka memilih mengumpulkannya. Nah, guru kita juga banyak yang murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Waktu kita silaturahim kepada beberapa ulama di jiran, mereka murid Sidi Abdullah Al-Ghumari. Nah, Sidi Abdullah kalau baca nama Sayyidina Ali sebutin 3-3-nya kadang-kadang, ya. Alaihissalam, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu, semuanya disebut. Cuma orang takut, dikit-dikit takut, kebenaran disembunyikan, takut dituduh Syiah.
Emang kalau ada kebenaran di mereka, kenapa nggak diambil? Sebagaimana kita ngambil kebenaran dari orang Barat, masih bersyahadat juga. Cuma bedanya mereka Rafidhah, kita nggak, itu aja bedanya. Ya, baik. Ya. Jadi menukil Sayyidina Ali bukan berarti Syiah. Orang yang benci disebut nama Sayyidina Ali namanya Nasibah. Dan ini kelompok yang sesat, menyesatkan. Hari ini banyak. Ngakunya Ahlussunnah. Maka antum hati-hati, banyak ngaku Ahlussunnah hari ini sekarang bukan Ahlussunnah. Banyak yang ngaku Ahlussunnah hari ini dia bukan Ahlussunnah. Cek aja, dia nggak seneng disebut nama Sayyidina Ali. Pilar Ahlussunnah tadi apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Dia nggak senang disebut tasawuf. Dan tasawuf, fikih, hampir semuanya bersanad kepada Sayyidina Ali. Semuanya. Ya. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu wa alaihis salam. Bolehkah kepada Sayyidina Hasan Husain? Boleh. Sayyidina Hasan boleh kita katakan alaihis salam. Ya. Bahkan saya punya mursyid Syaziliyah, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, tinggal di Abu Dhabi. Beliau menyebut nama ulama, bukan hanya nabi, bukan hanya sahabat. Itu pakai alaihis salam. Saya tanya, ternyata jawabannya ada di buku Pentajdid Thariqat Syaziliyah, jalur beliau. Beliau mengambil dari Syekh Ahmad bin Saif, saya ingat saya namanya, dari lanjut kepada Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi. Maka disebut dengan Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi ini punya kitab khusus mengenai bab salam dan salam. Aneh ngomong gini ke antum ya, salam alaik, salam atasmu. Boleh nggak? Kita sebut nama ulama Al-Ghazali alaihi salam, boleh nggak? Menyebutkan salam kepada selain Nabi, boleh nggak? Ini alasan beliau. Walaupun saya tidak mengikutinya secara utuh, tapi ada loh ulama yang begitu, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidhah. Ya, jadi kalau nanti ada ulama baca Al-Ghazali alaihissalam, itu pasti murid beliau tuh, ya. Jangan kaget nanti. Kirim salam dong ke fulan gitu. Namun Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menghindari itu dan memilih mengatakan itu bid'ah. Ya. Bahkan beliau mengatakan sebutan warham Muhammadan. Kan kita kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, ada wasallim. Ada juga warham Muhammadan. Bagi beliau tambahan warham itu bid'ah. Tapi setelah dicek oleh para ulama kita nggak sepakat. Jadi ulama kita mereka sudah biasa, berbeda itu udah biasa. Nyampe kok zaman sekarang orang nggak biasa beda, itu aneh ya. Yang lucu itu ada sahabat saya kalau mimpin zikir, Kang Hafiz namanya, kalau mimpin zikir ila hadratillah. Ya bener ya. Aneh baru dapat juga tulisan itu tuh. Wih, ngeri juga, baru ngeh kita. Boleh nggak nyebut ila hadratillah? Boleh nggak? Antum kalau baca puji syukur gimana? Puji syukur kehadirat Allah, boleh nggak? Nah, karena bahasa Arabnya kan ila hadratillah, sama aja. Ya, apa arti ila hadratillah? Kehadirat rububiyah dan uluhiyah Allah, maknanya begitu. Ada masalah? Mungkin nggak biasa dengar. Tapi kalau mau nggak ikhtilaf, pakai yang bacaan saya. Ya, kalau saya nggak pakai ila hadratillah. Saya pakainya li ridhaillah. Ya, li ridha, itu lebih aman ya. Ntar jadi aneh lagi ya. Tapi kita faham bahwa itu biasa kok. Hari-hari udah kita bisa begitu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kitab-kitab biasa nyebutkan hadrah rahmaniyah, hadrah rububiyah, hadrah biasa begitu. Jika Allah pakai hadrah boleh. Kepada Rasulullah pakai hadrah boleh juga. Nyampe di Persia, nyampe di India, mereka nyebutnya hazrat. Do itu jadi zo. Ya, silsilah Naqsyabandiyah kita ada sekitar 9 sampai 12 di Uzbek, lalu
sekitar 12 juga di India. Baru pindah ke Damaskus, dari Damaskus pindah ke Ma'la, baru pindah ke negeri ini, Semoga nanti ada waktu kita ke sana ya.